misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren. Lalu ada satu saja orang Lombok yang kelaparan, tidak punya makanan dan minuman pada hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam Lombok ini berdosa. Itulah sebabnya jamaah rahimakumullah, tadi Said Sabiq mengatakan orang miskinlah orang yang paling utama menerima zakat fitrah ini, walaupun beliau membolehkan zakat fitrah diberikan kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Jamaah rahimakumullah, ini pendapat Said Sabiq. Namun ada juga pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Karena tadi hadisnya mengatakan tummatan lil masakin, di mana tujuan dari zakat fitrah itu untuk supaya ada yang dimakan oleh orang-orang fakir miskin setidak-tidaknya pada hari raya Idul Fitri itu. Maka tadi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan boleh diberikan zakat fitrah kepada 8 kelompok, sebagaimana kata Said Sabiq tadi. Pendapat yang kedua mengatakan hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Walaupun demikian, Said Sabiq tadi menegaskan bahwa orang miskinlah orang yang paling utama menerima zakat fitrah ini, maka kepada mereka lah yang harus lebih utama kita berikan zakat fitrah kita. Paham jemaah? Insyaallah. Jam berapa itu? 25. Asal tinggal berapa menit? Lagi 12 menit. Berapa menit lagi? 12 menit. 12 menit lagi. Cara perketuaan Bang Guru. Biar waktu ini kita. Baik. Saya akan beri kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Saya akan berikan kesempatan untuk tanya jawab sampai datangnya waktu asar. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mungkin ada tadi apa yang saya sampaikan tadi belum jelas, silakan ditanyakan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bapak ibu ingin sampaikan. Saya persilahkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Guru. Jadi masalah zakat niki. Nah, dengan niki dia modal harta dan jual mana? Kasih mic. Nah, jadi begini, ada orang ini miskin, tidak ada bebek yang dijual, ada apalagi sapi. Dia punya beras hanya 7,5 kilo, dan dia punya tanggungan 5 orang, 3 anaknya. Nah, mungkin jangan dimitra satu ini doang, buat pada beras ini, nabi campur kan lama-lama. Nah, terus 2 dengan deman, tapi terahan, dan tanggung dosen sampai bulan puasa yang mudik. Lemon naruh mati. Enggak nanti. Kalau sama meninggal ini terus dia mau penjelasan. Ya. Orang seperti itu tidak wajib zakat fitrah. Dia dan keluarganya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Ini kalau untuk dia, istrinya dan anak-anaknya itu tercukupi untuk 24 jam ke depannya. Kalau itu tercukupi, maka kalau hanya itu yang dia miliki, dia tidak punya zakat, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau lebih dari untuk makanan dia dan anak-anaknya bersama istrinya untuk 24 jam ke depan, yang lebih itu yang wajib dizakat fitrahkan. Kalau cukup untuk dia saja, si suami, dia saja yang keluarkan zakat fitrahnya. Misalnya lebihnya hanya 2,5 kilo misalnya, maka itu saja yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi tidak wajib untuk yang lainnya. Seperti itu. Jadi gangguan dan sugelan selenane ke mana ke? Ya kan ini lebih ya. Mengganti kan berarti Kalau misalnya dia hanya punya telur, maksudnya telur ya, bukan telur. Telur itu bahasa Indonesia. Kalau dia hanya punya telur ya, telur bukan beras. Telur itu bukan makanan pokok. Ya, dia
dia nggak akan bisa makan kalau dia nggak pakai nasi. Maka yang menjadi ukurannya kelebihan beras yang dimiliki, bukan telur, bukan yang lain. Jadi itu ukurannya. Karena tadi kami mengatakan so'an min tamrin au sya'ir, yaitu 1 sok atau 2,5 kilo dari korma atau gandum, dalam hal ini kita beras. Maka beras itulah yang menjadi ukurannya. Begitu. Jadi nggak wajib berzakat orang seperti tadi. Oke. Ada yang lain? Silakan. Ibu, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan Guru, kebetulan tadi penjelasannya tentang penerima zakat fikih yang utama adalah fakir miskin, dan kalau tidak dipastikan di suatu daerah atau di suatu tempat bahwa fakir miskin ini mendapatkan zakat fitrah atau dalam keadaan kelaparan pada hari itu, maka kita berdosa semua. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita memastikan bahwa fakir miskin ini pada saat itu dia tidak bisa makan atau tidak menerima zakat fitrah. Sementara kadang-kadang kita memang dianjurkan untuk membantu di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan pesantren agar salah satu dari zakat kita diserahkan ke masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya. Pertama, kita harus memiliki kepedulian sosial. Ibadah Ramadan, siam, qiyam, tilawatul Quran itu ibadah secara vertikal, ibadah langsung kepada Allah. Zakat al-amwal, begitu juga zakatul abdan, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu adalah ibadah sosial, ibadah yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau punya tetangga, kita tahu tetangga kita itu orangnya miskin, walaupun dia nggak pernah kita tahu meminta-minta, tapi kita tahu hidupnya miskin. Maka jangan serahkan zakat fitrah Anda ke masjid, serahkan zakat fitrahnya ke dia. Suka atau tidak suka, karena terkadang kita di dalam kehidupan masyarakat banyak kita saling tidak suka dengan tetangga sendiri. Betul? Jadi suka atau tidak suka, kalau tetangga kita itu masuk dalam kategori miskin, serahkan zakat fitrah kita ke dia. Ya, serahkan zakat fitrah ke dia. Namun perhatikan jemaah rahimakumullah, saya ini ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat. Kita telah membentuk yang namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat, di seluruh desa se-Kabupaten Lombok Barat. UPZ ini kita minta untuk mengumpulkan zakat-zakat fitrah masyarakat yang ada di wilayahnya. Kepada UPZ itulah seharusnya masyarakat berzakat fitrah. Begitu juga zakatul amwal. Nanti UPZ itu, unit pengumpul zakat, itulah yang kemudian menyerahkan kembali zakat fitrah itu kepada masyarakat miskin yang ada di sekitarnya. Karena mereka lah yang tahu siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Ini juga untuk menghindari perasaan suka dan tidak suka antar tetangga. Yang penting dia sudah serahkan ke UPZ. Misalnya mohon maaf, di masjid ini misalnya ada UPZ-nya, ada unit pengumpul zakat, semacam panitia penerima zakat fitrah misalnya. Maka serahkan zakat fitrah Anda ke masjid ini. Nanti panitia pengurus masjid ini, perhatikan panitia pengurus masjid, jangan gara-gara karena ada pembangunan di masjid ini yang belum selesai,
Lalu kemudian zakat fitrah semua dipakai untuk itu. Lalu ada tetangga orang yang berzakat fitrah di masjid tadi, orangnya nggak dapat makan pada hari raya Idul Fitri, maka berdosa seluruh orang yang ada di Lawang Putih. Maka kepada para RT itu perlu mendata mulai sekarang. Siapa kira-kira orang-orang yang miskin yang kira-kira tidak ada makanannya pada hari raya Idul Fitri? Dikira-kira saja. Kan kita punya RT, ada kalus-kalus, ada kali-kali. Mereka harus mendata itu, dan kepada mereka berikan zakat fitrah. Sekali lagi saya ingatkan pengurus masjid ini, masjidnya apa namanya? Babus Salam. Babus Salam. Masjid Babus Salam. Ya. Kumpulkan zakat fitrah di masjid silakan. Tetapi minta RT untuk mendata siapa masyarakat atau anggota masyarakat di sini yang miskin yang kira-kira tidak ada makanan dan minumannya, berikan kepada mereka zakat fitrah itu. Nanti kalau sudah terpenuhi, itu boleh diambil untuk masjid, boleh untuk melanjutkan pembangunan di masjid ini. Karena tadi saya sambil mengatakan fakir miskin harus lebih diutamakan. Fakir miskin itu nomor satu. Karena fakir miskinlah yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah ini. Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil-masakin. Sebagai penyuci dosa dari mungkin ada kata-kata bohong, dusta saat kita berpuasa, dan menjadi makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang fakir miskin. Maka berdasarkan hadis ini, fakir miskin yang ada di sini dicukupkan dulu kebutuhannya, terutama untuk hari raya Idul Fitri. Tanya mereka, kira-kira cukup gak? Kalau sudah cukup, sisanya itu diambil untuk melanjutkan pembangunan masjid. Paham ya, Pak? Insyaallah. Ya, jadi jangan semua kumpulin masjid semua. Lalu di kampung itu ada orang-orang yang kelaparan, gak ada makanan untuk berbuka saja di hari terakhir Ramadan, dia gak punya. Maka perhatikan mereka, karena mereka lah yang disebut dalam hadis tadi, ubnu bihadzal yaum, buat mereka menjadi cukup, buat mereka menjadi kaya. Setidak-tidaknya hari itu mereka merasa kaya. Maka boleh, misalnya di kampung itu ada 10-50 orang misalnya berzakat fitrah ke dia, boleh. Setidak-tidaknya hari itu dia merasa kaya. Paham ya, Pak? Insyaallah. Jadi jangan, khususnya zakat fitrah ini, jangan merasa saya kayaknya lebih afdol saya berikan ke masjid. Jangan. Ya, lebih afdolnya itu disalurkan kepada fakir miskin. Tetapi kumpulkan dulu di masjid, panitia di masjid kemudian membagi-bagikan itu kepada fakir miskin yang ada di kampung ini. Paham jemaah? Insyaallah. Mas Gede, Tuan Guru, misal tak tahu baca doa nerima ni ke berapa? Kembe. Ya, perhatikan jemaah. Memang inilah pentingnya, perhatikan jemaah ya. Kenapa kita dianjurkan untuk berzakat kepada para amilin, para petugas-petugas pengumpul zakat? Karena para petugas-petugas pengumpul zakat itu dia bisa mendoakan orang yang berzakat. Perhatikan bunyi ayatnya, ya. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya. Kalian para amilin, kata Allah. Kalian para pengurus Basnas, dari Basnas pusat sampai pengurus Basnas kabupaten, termasuk para UPZ, ambil
harta, ambil zakat dari harta-harta mereka, kata Allah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, di mana zakat itu akan mensucikan mereka dari dosa-dosa dan mensucikan harta mereka dari sesuatu yang kotor. Lalu kata Allah apa? Wa sholli alaihim, dan kalau kamu saat mengambil atau saat menerima zakat dari mereka, doakan mereka. Itu perintah Allah. Jadi orang-orang yang bertugas sebagai amilin itu diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini mendoakan orang yang berzakat itu. Hari ini ya alhamdulillah saya sebagai ketua Basnas Lombok Barat, mewakili Basnas Lombok Barat, itu menerima zakat dari seorang owner perusahaan, pemilik perusahaan, pemilik restoran terkenal di Lombok ini, wilayah Lombok Barat. Dia punya restoran, tempat makan. Dia menyerahkan zakat malnya itu 70 juta. Tadi sebelum saya kesini habis zuhur, ya diserahkan. Lalu kemudian kita doakan. Apa doanya? Ya, ajarakallahu bima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka bihi tahuran. Itu doanya. Perhatikan jemaah. Kenapa kita dianjurkan berzakat lewat amilin, para petugas-petugas pengambil zakat? Karena para amilin bisa mendoakan. Ajarakallahu bima a'taita, semoga Allah balas dengan ganjaran berlipat atas apa yang engkau berikan. Wa baraka bima abqaita, dan semoga Allah berkahi apa yang menjadi sisa harta yang engkau miliki. Wa ja'ala laka bihi tahuran, dan semoga ini menjadi penyuci dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Kalau kita kasih tetangga kita, memang dia orang miskin, tapi dia orang awam. Begitu kita berikan ini zakat fitrah, oh alhamdulillah. Enggak tahu. Dia nggak bisa mengatakan ajarakallahu bima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka bihi tahuran. Yang bisa membaca doa itu adalah amilin, para petugas-petugas yang ditugaskan untuk mengambil zakat. Ya, para petugas-petugas yang boleh menerima dan mengambil zakat. Termasuk misalnya di sini dibentuk panitia pengumpul zakat atau ada UPZ misalnya di masjid ini, maka serahkan dulu ke UPZ, karena UPZ dia akan berdoa. Pengurus-pengurus itu dia akan berdoa. Tapi kalau kita langsung berikan kepada orang yang memang dia berhak, sangat berhak bahkan, tetapi dia nggak bisa berdoa, betul nggak? Ya, nggak bisa berdoa sebagaimana doa tadi. Ya lumayan, misalnya dia bisa bilang jazakallah khairan, semoga Allah balas dengan kebaikan, semoga Allah balas dengan yang lebih baik daripada dia di dunia dan sampai akhirat. Tapi masalahnya banyak orang awam sekedar bilang jazakallahu khairan aja dia nggak bisa. Boleh, ya. Misalnya dia bilang, semoga nanti berbalas Allah Ta'ala sih. Boleh, ya. Boleh. Lalu baunya kaduga sekarang, karena itulah yang paling mahal. Dan yang bisa melakukan itu sekali lagi, inilah sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk berzakat lewat para amilin, para petugas pengambil zakat. Karena mereka tahu apa doa yang akan dibacakan kepada para muzaki, kepada orang-orang yang berzakat itu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sudah ada waktu asar? Oke. Mari kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna
siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami' amali salihatina wa tamim